Di sebuah lembah terpencil yang tersembunyi di jantung hutan tropis yang belum terjamah teknologi atau peta manusia, hiduplah seekor gorila raksasa bernama Kongar, makhluk legendaris setinggi hampir 3 meter, dengan dada selebar mobil dan kecerdasan yang tak biasa, hasil dari mutasi alam yang langka. Membuatnya menjadi satu-satunya makhluk hidup di dunia ini yang seimbang antara kekuatan fisik luar biasa dan pikiran yang tajam seperti manusia. Ia tidak berbicara, tapi mengerti, tidak menulis, tapi mengingat, tidak membuat alat, tapi tahu cara menetralkan jebakan manusia hanya dengan ranting dan batu. Dan selama bertahun-tahun ia hidup damai di bawah kanopi pohon raksasa, memakan buah dan akar, sesekali menolong monyet-monyet kecil dari predator, hingga suatu hari, internet, yang memang sering memulai hal-hal bodoh, mencetuskan pertanyaan yang viral. Jika 100 manusia biasa melawan satu gorila, siapa yang menang? Dan karena manusia tidak pernah puas sebelum membuktikan kebodohannya, maka lahirlah proyek rahasia bernama Operation Apex, disponsori oleh miliarder eksentrik, didukung forum-forum gelap, dan dijalankan oleh agensi swasta bayangan yang merekrut 100 sukarelawan manusia, bukan tentara elit atau ilmuwan terlatih, tapi campuran kacau. Atlet MMA setengah pensiun, gamer dengan cita-cita jadi pahlawan, influencer game TikTok, pegawai kantoran yang merasa bosan hidup, 3 orang yang salah mengira. Acara ini adalah lomba lari, dan satu orang tua pensiunan yang cuma ingin membuktikan bahwa zaman dulu lebih tangguh. Mereka dikumpulkan, diberi alat seadanya seperti tongkat kayu, jaring, tameng plastik, serta makanan instan dan semangat nasionalisme semu, lalu diterjunkan ke lembah Kongar tanpa strategi jelas selain menang. Dan begitu mereka mulai masuk, Kongar, yang sebenarnya sudah mengamati dari kejauhan, hanya duduk diam di atas batu, matanya tajam namun penuh rasa ingin tahu. Hingga satu manusia, influencer yang berteriak, "Let's go!" berlari lebih dulu dan langsung terpental sejauh 20 meter karena mencoba memukul dada Kongar seperti di film-film. Dan saat itu mereka sadar, makhluk ini bukan sekadar besar, tapi juga tidak takut, tidak panik, bahkan tidak marah, hanya bertahan, hanya menghindar, hanya memukul seperlunya untuk menjauhkan bahaya. Tapi manusia, seperti biasa, salah membaca diam sebagai kelemahan, sehingga mereka menyerbu dalam gelombang, membentuk formasi, melempar jaring, mencoba mengeroyok, namun satu ayunan Kongar bisa menyapu 5 orang seperti daun kering. Dan tiap hari yang berlalu, jumlah mereka menyusut bukan karena terbunuh, tapi karena pingsan, cedera, panik, atau tersesat di hutan sendiri, hingga pada hari kedua mereka mulai membuat jebakan, menggali lubang dan menusuk kayu tajam ke dalam tanah seperti film perang. Tapi Kongar, dengan logika sederhana dan pengamatan presisi, bisa menghindari semua itu. Bahkan di malam hari ia mencuri ransu mereka hanya untuk membuangnya ke sungai, membuat mereka kelaparan, putus asa, dan saling menyalahkan, sampai pada hari ketiga seseorang mengusulkan membakar semak untuk membuat perangkap api, tapi api malah membakar tenda mereka sendiri, membuat 14 orang kabur ke sungai dan sisanya berteriak bingung. Sementara Kongar tetap duduk, hanya sesekali mematahkan dahan besar untuk menyapu api seperti sapu lidi, dan malam itu, dalam keheningan, 100 manusia yang tinggal 39 mulai bertanya satu sama lain, kenapa kita di sini? Untuk siapa kita bertarung? Dan saat Kongar datang, bukan untuk menyerang, tapi membawa pisang dan buah-buahan, meletakkannya perlahan di tanah seperti persembahan damai, manusia tak lagi lari, mereka hanya duduk, menatap mata Kongar, dan menyadari bahwa selama ini mereka bukan sedang melawan monster, tapi ego mereka sendiri. Dan pada akhirnya hanya 29 orang yang kembali, sisanya memutuskan tinggal di hutan, entah karena malu, atau karena sudah menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari dalam kekacauan kota, sementara dunia di luar tak pernah tahu cerita sebenarnya, karena semua kamera rusak, sinyal hilang, dan yang tersisa hanyalah dongeng yang disebarkan secara samar, tentang seekor gorila bijak yang tak pernah ingin bertarung, dan 100 manusia yang datang dengan semangat menaklukkan, hanya untuk pulang dengan pelajaran bahwa tidak semua hal perlu dimenangkan, kadang, cukup dimengerti.